Oke, baiklah anak-anak, kita akan segera memulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Kita satukan hati, kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami ucap syukur, berterima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami sudah duduk di bangku kelas 3 SD. Tuhan berkati kami. Kami akan memulai pelajaran kami. Berkatilah setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa tuntun dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, di pelajaran pertama ini kita akan belajar tentang asal-usul keluarga. Asal-usul keluarga. Nah, asal-usul keluarga di muka bumi ini bermula dari satu keluarga pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Kira-kira tahu nggak kalian siapa keluarga pertama itu? Pasti kalian sudah tahu kan? Mereka adalah sepasang suami istri bernama Adam dan Hawa. Nah, ini dia. Ini adalah keluarga pertama yang diciptakan oleh Allah. Nah, Adam itu artinya adalah tanah, sedangkan nama Hawa itu artinya ibu semua yang hidup. Nah, setelah Adam dan Hawa diciptakan, Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Kemudian Allah memberkati mereka dalam sebuah pernikahan agar mereka saling mengasihi dan boleh mendapatkan keturunan dan anak cucu yang banyak. Nah, firman Tuhan kepada Adam dan Hawa adalah, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di atas bumi. Nah, pernikahan Adam dan Hawa ini adalah titik permulaan terjadinya keluarga. Dari keluarga pertama inilah berkembang keluarga-keluarga yang baru di atas bumi ini secara turun-temurun. Hingga sekarang ini, sampai keberadaan keluarga kita sekarang ini. Jadi, semua keluarga yang ada di bumi ini adalah berasal dari keturunan keluarga Adam. Nah, sekarang kita boleh tahu bahwa pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah awal terbentuknya keluarga. Nah, kita akan belajar tentang keluarga sekarang. Nah, ada istilah tentang keluarga inti. Keluarga inti artinya adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, ini contohnya ada gambarnya. Ada ayah, ibu, dan anak-anaknya. Kemudian, kita juga perlu mengetahui dan mencatat silsilah keluarga kita. Apakah itu silsilah? Nah, silsilah keluarga ialah suatu catatan atau bagan yang menggambarkan asal-usul dan hubungan keluarga sampai ke beberapa generasi. Contohnya adalah genealogram atau yang biasa disebut dengan pohon keluarga. Ini contohnya. Nah, ini ada satu keluarga besar ada seperti pohon. Jadi ini disebut dengan pohon keluarga. Ada kakek, nenek, ayah, ibu, anak. Nah, kita perlu mengetahui dan mencatat silsilah keluarga kita. Dengan silsilah keluarga kita, kita dapat mengetahui siapa kakek, nenek, paman, bibi, dan lain-lainnya. Nah, sebutan untuk hubungan antar keluarga itu berbeda-beda. Karena di Indonesia kita mempunyai bermacam-macam suku bangsa. Jadi setiap suku bangsa itu mempunyai kebudayaan dan adat istiadat. Jadi di setiap daerah masing-masing mempunyai sebutan yang berbeda. Contohnya kakek atau nenek di bahasa Batak itu adalah opung. Nah, kalau di Jawa atau kalau di Melayu nenek itu andong. Tuh. Ada juga di Jawa menyebutnya dengan mbah dan seterusnya.
seterusnya, dan lain-lainnya. Nah, demikianlah Tuhan melanjutkan karya ciptaannya itu. Nah, dari satu keluarga pertama ini, yaitu Adam dan Hawa, hingga pada sekarang ini, yaitu melalui pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam yang berasal dari debu tanah, kemudian Allah mengembuskan napas kehidupan kepadanya, maka sesudah itu sampai sekarang Allah melanjutkan karya ciptaannya itu lewat sebuah pernikahan suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kemudian karena itu setiap anak yang lahir dalam keluarga adalah berkat atau pemberian Tuhan. Dengan perkataan lain, ciptaan Tuhan juga. Nah, adapun nafas kehidupan manusia yang diciptakan Tuhan itu sesudah Adam dan Hawa adalah sama, yaitu sama-sama berasal dari Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa adalah ciptaan Tuhan, demikianlah juga diri kita adalah ciptaan Tuhan yang lahir ke dunia karena berkat Tuhan. Nah, rangkuman dan penerapan adalah semua keluarga yang ada di atas bumi ini tercipta oleh berkat Tuhan. Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan cara memelihara hubungan dan persahabatan yang damai dan tentram di antara keluarga satu dengan yang lain. Berusahalah berbuat baik kepada semua orang dan mulailah dari dirimu sendiri. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, boleh silakan WhatsApp ya. Nah, selagi menunggu temannya yang ada yang ingin bertanya, ada tugas latihan untuk kalian. Ada 3 soal. Yang pertama, siapakah keluarga pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan keluarga inti? Yang ketiga, buatlah silsilah keluargamu atau diagram pohon keluarga. Nah, ada 3 tugas, ada 3 soal latihan untuk kalian. Nah, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.